Kebakaran hebat juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa dini hari 21 Januari 2025. Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Akibat kebakaran, lebih dari 500 bangunan terbakar dan 1.700 jiwa terdampak atas peristiwa ini. 2 orang korban dilarikan ke rumah sakit akibat sesak nafas. Sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran dan 170 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mendatangi posko pengungsian korban kebakaran di Lapangan Merah Polres Metro Jakarta Pusat. Gibran menyelami para pengungsi satu persatu. Gibran juga membagikan mainan pada anak-anak korban kebakaran. Usai mengunjungi posko pengungsian di Polres Metro Jakarta Pusat, Gibran langsung menuju ke lokasi kebakaran untuk melihat langsung lokasi kebakaran yang melahap 11 RT dan membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Pasca terjadinya kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ribuan warga diungsikan di tenda-tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan 10 tenda pengungsian bagi penyintas kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Tidak hanya tenda pengungsian saja, BPBD beserta stakeholder terkait juga menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk menunjang warga pengungsian seperti MCK, air bersih, hingga dapur umum. Daryati, salah satu warga menyebut tidak merasa kekurangan fasilitas selama di pengungsian. Namun ia menginginkan rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali oleh pemerintah. Semua Pak, nggak ada barang pun sisa, tinggal baju di badan. Saya tidur, saya bangun 1:30, buka pintu, api di depan pintu Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa Pak. Keluarga sih aman semua, nggak ada yang itu ketinggal. Saya bangun semajak semua Pak. Iya. Iya, baju semua, kakak, KTP semua, dompet semua kakak bawa semua Pak. Iya. Alhamdulillah sih, baik pelayanan semua. Fasilitas cukup, air bersih, ya, makan juga cukup. Aman. Kalau masalah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi, saya minta izin dibangun lagi. Saya nggak mau pindah dari situ. Itu harapan saya Pak. Pemirsa, kebakaran yang melanda kawasan Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat menghanguskan ratusan rumah warga. Ribuan warga pun terdampak. Lantas bagaimana bentuk penanganannya? Saya akan coba bertanya langsung kepada PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi dalam program One on One. Dekat semua Pak. Nah, wingi kan kemarin kita juga tanya terkait masalah yang belum. Seragam sekolah, buku, tas, sepatu. Lah, kan kemarin sore sudah mulai ada tuh. Sampun dipun bagi. Dereng kalau seragam sekolah, Oh, dereng. gitu ya. Nanti kan wali kota nih ya. Gimana Pak Wali Kota? Sebagian sudah. Nah, kan seperti ya, tapi sebagian ada yang belum. Tapi kita akan coba lah. Ya. Hanya memang semua warga kalau bisa harus bisa dibangun lagi. Karena kenapa Pak? Tempat di situ udah berpuluh-puluh tahun istilahnya. Bapaknya udah berapa lama di situ? Saya udah 40 tahun. 40 tahun. Ya. Ya cobalah nanti kita koordinasikan, komunikasikan ya. Yang penting nanti saya juga menyampaikan gitu kan. Kan ya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan PJ Gubernur Jakarta, Bapak Teguh Setiabudi. Pak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik ya, Pak ya. Pak, saat ini kita berada di lokasi pengungsian dari kejadian kebakaran Kemayoran beberapa waktu lalu. Sejauh ini, Pak, penanganan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jakarta sendiri seperti apa, Pak? Ya, pertama, kami ya sampaikan dari pemerintah provinsi pastinya prihatin dengan musibah kebakaran ini.
Tapi karena ini ada musibah, tentu saja pemerintah provinsi segera melakukan penanganan. Yang pertama adalah terkait masalah penyelamatan, evakuasi yang kita lakukan. Begitu kita menerima laporan ada kebakaran, tim dari Gulkarmat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, itu langsung turun melakukan upaya pemadaman, dan alhamdulillah ini beritanya kan kurang lebih kita terima sekitar pukul 1.00 ya dini hari, dan pas subuh bisa kita lakukan pemadaman dan kemudian pendinginan. Dan pastinya kemudian juga kita ambil langkah-langkah bersama dengan BPBD, dengan seluruh dinas sosial, kesehatan, adalah bagaimana kita juga melakukan penyelamatan dan juga pengamanan. Antara lain misalnya dengan bagaimana kita memberikan tenda-tenda itu untuk pengungsi. Nah, alhamdulillah kita juga bisa lakukan, dan sekarang tenda-tenda sudah kita dirikan sejak hari pertama. Kemudian juga yang sangat penting sekali adalah bagaimana kita memenuhi sandang dan makanan. Karena itu sangat perlu, karena banyak juga pakaian-pakaian mereka yang terbakar, kemudian juga tidak siap dengan katakanlah kebutuhan sehari-hari untuk makan. Ini kami langsung, tapi kami juga berterima kasih banyak pihak yang membantu, stakeholder, kemudian menyumbangkan sebagainya. Kami juga siapkan dari BPBD, Dinas Sosial terkait masalah sembako dan juga makan pagi, siang, dan malam. Kami juga berterima kasih kepada berbagai stakeholder, ada kepolisian, ada TARA, dan semua teman-teman yang lain yang bahu-membahu ikut mengatasi kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran ini. Baik, Pak Teguh, sejauh ini untuk lokasi pengungsian apakah terpusat di satu titik atau seperti apa, Pak? Jadi kita lihat sendiri ada di sekitar jalan ini semuanya cukup panjang, kemudian ada di kantor kepolisian, Polres Metro Jakarta Pusat, sebagian juga ada di musola yang dekat sini. Nah ini paling tidak kami akan lakukan sesuai dengan SOP ya 7 hari, kemudian bisa berpanjang menjadi 7 hari lagi, dan andai kata diperlukan bisa ditambah 3 hari lagi. 3 hari lagi, baik. Pak, lantas untuk jumlah korban akibat kebakaran ini dan juga bangunan yang terdampak itu ada berapa jumlahnya, Pak? Ini cukup besar untuk yang pengungsian, kurang lebih untuk yang laki-laki ada 904 orang, dan untuk perempuan ada 893 orang perempuan, dengan jumlah cukup besar untuk rumahnya, sekitar lebih dari 500. Lebih dari 500 bangunan berarti ya, Pak. Pak, di antara mereka tentunya ada usia pelajar begitu, Pak ya. Yang mana sekarang sudah memasuki masa pembelajaran, dan mereka seperti apa, Pak? Apakah akan dilakukan? Kami juga berikan perhatian karena banyak anak-anak yang sekolah ya. Kami terjunkan juga Dinas Pendidikan untuk tahap pertama, mereka juga pakai virtual. Kemarin kami sudah ke sini menyampaikan juga hal-hal yang dibutuhkan. Mereka juga menyampaikan antara lain yang sekarang masih kurang adalah terkait kebutuhan untuk sekolah anak-anak. Ada pakaian, ada tas, buku-buku, sepatu. Itu kita sudah penuhi. Alhamdulillah sore kemarin dan pagi hari ini sudah. Mudah-mudahan ini segera didistribusikan. Tadi sudah sama Pak Wali Kota, ada Pak Camat, Pak Lurah, RW, RT sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini segera dilakukan. Tapi kita bersyukur sekali dari pernyataan warga juga, berbagai bansos lainnya mencukupi. Makanan alhamdulillah, sembako, termasuk juga adalah partisipasi masyarakat dan berbagai pihak menyiapkan makanan-makanan yang langsung siap saji, langsung dimakan. Kemudian juga berbagai kebutuhan lainnya, termasuk adalah sandang sudah cukup dipenuhi. Tapi kami juga menerjunkan dukungan untuk hal-hal lainnya. Misalnya ada posko kesehatan, karena juga ada beberapa pengungsi yang mengalami katakanlah mungkin sakit pernafasan dan sebagainya, sama sakit-sakit yang sifatnya harian gitu. Kemudian juga kita siapkan juga posko untuk Dukcapil, penggantian dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil yang rusak. Kemudian juga ada kami nanti kemarin sudah Pak Kapolres, bagaimana andai kata ada SIM, STNK yang rusak, nanti mungkin juga disiapkan, dan juga beberapa posko pendukung lainnya. Dipermudah ya Pak untuk pembelian semuanya. Pastinya kami akan membantu mengatasi sebisa mungkin dari pemerintah provinsi bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang lain melakukan proses bantuan untuk katakanlah memudahkan ataupun untuk mengurangi beban yang ada di dalam
musibah kebakaran ini, sehingga pengungsi nanti bisa cepat bangkit lagi. Oke, Pak, untuk anak-anak sendiri terkait dengan trauma healing mungkin ada yang diberikan pada anak-anak dari Ya, Pemprov? ini kami juga dengan Dinas Kesehatan juga ada pihak lain yang terkait, Dinas Sosial juga melakukan seperti itu, ada trauma healing. Ini juga seperti yang kita lakukan juga pada saat kebakaran di RW 5 Kebon Kosong beberapa waktu yang lalu, ada hal itu juga. Oke, Pak, bisa dikatakan akhir-akhir ini banyak terjadi kebakaran di wilayah Jakarta, Pak. Ini apakah berkaitan juga dengan banyaknya gedung di Jakarta yang belum memenuhi proteksi kebakaran? Bisa diceritakan seperti apa, Jadi Pak? kebakaran sebenarnya? ada yang lokasinya ada di pemukiman, gitu ya, ada juga di gedung-gedung ya. Pastinya ini kami juga untuk di pemukiman, kami lakukan sosialisasi, edukasi melalui perangkat wilayah, juga perangkat daerah kami, dinas-dinas yang terkait. Kemudian juga bagaimana kami juga memasang himbauan-himbauan, misalnya terkait bahaya listrik dan sebagainya. Kemudian juga jangan katakanlah menjaga masalah kompor dan sebagainya. Tapi untuk gedung-gedung juga ada, kami juga mestinya melakukan mitigasi terhadap gedung-gedung tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan terkait antisipasi ataupun pencegahan kebakaran pada gedung-gedung yang ada di wilayah DKI Jakarta. Oke, Pak, mungkin ada datanya, berapa jumlah gedung di Jakarta yang belum memenuhi standar proteksi kebakaran? Itu nanti biar Pak Kadis Kulkarmat yang menyampaikan. Kebetulan Pak Kadis Kulkarmat juga bersama kita, jadi untuk jumlahnya kurang lebih secara teknis biar Pak Kadis Kulkarmat saja menyampaikan. Oke, baik. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bergabung pula dengan Bapak Satriadi selaku Kepala Dinas Gulkarmat Provinsi Jakarta. Pak, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. Pak, tadi kita sebelumnya membahas terkait dengan proteksi kebakaran untuk standar gedung di Jakarta. Sejauh ini, Pak, bagaimana, Pak, berdasarkan pemantauan Pemprov Jakarta, berapa jumlah gedung yang dirasa masih belum memenuhi standar tersebut? Iya, untuk jumlah bangunan di Provinsi DKI Jakarta, bangunan tinggi, itu ada sekitar 1.200 gedung. Dari 1.200 itu ada 300 gedung yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran gedung. Nah, hanya ini memang bukan berarti kita akan lakukan penegakan langsung, tapi harus melakukan pembinaan atau pengawasan. Jadi tahapan-tahapan perbaikan dari para pemilik dan pengelola gedung selalu dilakukan. Nah, ini datanya dinamis, tidak statis, jadi berkembang terus. Apabila ada perbaikan, maka data itu akan berkurang menjadi memenuhi persyaratan. Gitu. Oke. Lantas berarti sejauh ini belum ada sanksi yang diberikan atau seperti apa, Pak? Kalau sanksi kita belum ada yang kita berikan, karena kan nanti sanksi itu melalui proses lagi, ketentuannya ada PPNS-nya sebagai penegak peraturan. Nanti harus ada timnya lagi. Oke. Gitu kan. Oke, untuk sertifikasinya sendiri, Pak, standar apa saja yang harus memenuhi? Ya, ada 4 hal yang kami periksa setiap gedung itu. Pertama, terkait dengan proteksi kebakaran aktif dan pasif di gedung tersebut, ada atau berfungsi atau tidak, seperti sprinkle, smoke detector, kemudian aparnya tersedia atau tidak. Kemudian yang kedua adalah 2 tangga penyelamatan evakuasi, tersedia atau tidak, dalam keadaan baik atau tidak. Jangan sampai jalur evakuasi itu ditaruh barang-barang yang tidak dalam peruntukannya. Kemudian yang ketiga adalah MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, gedung itu dalam kesiagaannya seperti apa, siapa berbuat apa pada saat terjadi kebakaran, itu sudah ada terstruktur, Mbak. Nah, kemudian yang keempat adalah akses petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam gedung tersebut. Nah, 4 hal itu yang kami periksa di setiap gedung di Provinsi DKI Jakarta. Oke, Pak, kalau tadi kan berbicara terkait dengan gedung-gedung kayak di Jakarta, tapi kalau di kasusnya di Kemayoran adalah kebakaran terjadi di lingkungan pemukiman warga. Itu sendiri seperti apa, Pak, untuk pencegahannya? Iya, jadi memang kalau di pemukiman ini perlu peran serta partisipasi masyarakat ya, kaitan dengan pencegahan kebakaran di lingkungan. Memang 63% frekuensi kebakaran di DKI Jakarta itu diakibatkan karena akibat dari arus pendek atau korsleting listrik. Nah, memang kami himbau kepada seluruh masyarakat agar jangan tergiur dengan barang yang murah, tapi memang harus memiliki standar terkait dengan peralatan kelistrikan. Dan pastikan juga penggunaannya juga jangan sembarangan, jangan satu saklar bertumpuk. Nah, itu mengakibatkan korsleting listrik. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, selalu cek kompor nih, perawatan kompor gas ini harus segera
dilakukan di pengecekan. Dan pastikan peralatan kelistrikan memenuhi standar dan terawat. Jangan sampai ada yang terkelupas. Nah ini kadang-kadang terkait dengan edukasi di masyarakat perlu dilakukan sosialisasi. Oke. Tapi terima kasih banyak Pak Satriadi selaku Kepala Dinas Kulkamar Provinsi Jakarta sudah bergabung bersama kami. Tapi pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan masih tetap dengan PJ Gubernur Jakarta Pak Teguh Setiabudi. Tetaplah bersama kami. Awalnya saya masih tidur nih, ibu saya balik dari dagang. Terus saya dibangunin, rame-rame tuh, saudara saya nangis, kenapa? Terus saya cek, ternyata kebakaran udah gede banget. Terus saya masuk ke dalam ngambil surat-surat terus pergi keluar. Ya, saya sih berharap untuk segera bisa dibangun kembali seperti itu. Ya mungkin untuk sementara kita, ya kalau memang masih untuk di posko atau gimana ya kita terima-terima aja. Tapi kalau untuk di rusun sih banyak yang nggak setuju. Bukan cuma dari saya pribadi, tapi untuk keluarga dan warga saya semua nggak setuju gitu.